Suatu hari seorang gadis yang bernama Himari pergi ke sebuah hutan yang dimana dia akan pergi untuk melihat sebuah rumah warisan yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Walaupun rumah itu dirumorkan angker, dia tetap tidak peduli. Dia tetap akan pergi karena itu adalah warisan dari orang tuanya. Dan setelah sampai ke rumah yang dikenal sebagai rumah Momochi, Himari bertemu dengan 3 orang pria. Di mana 2 orang pria itu adalah Ayakashi, yaitu Yukari dan Issei. Dan satunya adalah seorang manusia, yaitu Aoi. Di sini Himari pun menjelaskan maksud dan kedatangannya ini kalau dia adalah pewaris sah dari rumah ini dan dia juga mempunyai cukup bukti sebagai pewaris sah rumah ini. Tetapi beberapa dari pria ini tidak setuju jika Himari harus tinggal di rumah ini. Begitu juga mereka juga tak akan pernah meninggalkan rumah ini. Mendengar hal itu tentu saja membuat Himari kesal, tetapi Himari juga harus tahu kalau rumah Momochi bukanlah rumah biasa. Karena rumah ini adalah pembatas antara dunia manusia dengan dunia alam goib. Jadi kehadiran ketiga pemuda ini adalah sebagai penjaga perbatasan kedua dunia ini. Dan karena Himari mungkin tidak percaya dengan yang mereka katakan, jadi pria yang bernama Aoi ini langsung saja meminta Himari untuk menginap semalam ke rumah Momochi. Dan baru saja mau tidur, Himari malah langsung saja dikagetkan dengan penampakan dari sesosok makhluk halus yang membuat dia tidak bisa tidur sampai pagi. Keesokan harinya Himari bangun pagi-pagi sekali. Dia ingin membuatkan sarapan dan dia ingin membuktikan kalau dia layak menjadi pemilik sah rumah ini. Tetapi ternyata semua sarapan sudah disiapkan oleh Yukari dan Himari tinggal menikmatinya saja. Dan untuk selanjutnya Himari akan membersihkan rumah ini karena ini adalah rumahnya. Tetapi tiba-tiba saja sesosok makhluk halus pun muncul mengganggu Himari. Himari benar-benar ketakutan, jadi dia langsung saja berteriak untuk menyuruh semua makhluk halus ini pergi. Rupanya teriakan Himari ini berhasil. Dan rupanya ini tadi adalah perbuatan Issei dan teman-teman hantunya. Dan karena perbuatannya ini, kekuatan Issei langsung saja disegel oleh Aoi. Di sini Aoi menjelaskan kepada Himari kalau makhluk goib yang dia lihat ini adalah penunggu rumah ini. Mereka tak memiliki rumah, jadi mereka tinggal di rumah Momochi. Melihat keakraban mereka semua membuat Himari berpikir kalau serumah dengan hantu ternyata tidak buruk juga. Mereka seperti keluarga yang sangat akrab. Tetapi walaupun begitu, Aoi ingin Himari pergi saja dari rumah ini karena rumah ini memang tidak pantas untuk Himari. Mendengar apa yang dikatakan oleh Aoi, Himari langsung saja pergi dari sana dan berlari ke hutan. Tetapi Himari malah tak sengaja bertemu dengan roh goib yang ingin memangsanya. Tetapi untung saja ada Issei, Yukari dan Aoi yang menolongnya. Di sini Himari hampir saja meninggal, tetapi untung saja ada Aoi yang mencium Himari dan menghisap semua energi jahat yang ada di dalam tubuh Himari. Setelah itu Aoi berubah menjadi Nue dan menghabisi roh goib yang sempat menyerang Himari. Di sini Himari agak kaget melihat wujud Aoi, jadi dia pun langsung pingsan di tempat. Dan di dalam setengah sadarnya Himari, dia sedikit mendengar ucapan Aoi kalau dia gagal menyelamatkan Himari. Jadi apa gunanya dia hidup selama ini? Dan keesokan harinya Himari kini sudah pulih dari pingsannya. Dia juga berterima kasih kepada Aoi karena telah menyelamatkannya kemarin. Dan sekarang dia tak akan meninggalkan rumah ini meski dia tidak ingat wajah ibu dan ayahnya. Meskipun surat wasiat itu palsu, dia tidak akan meninggalkan rumah ini karena rumah ini adalah rumahnya. Setelah menjalani hari yang begitu sulit, si Aoi malah tak sengaja nyasar tidur ke tempat Himari. Emang agak lain. Setelah itu Himari berkeliling rumah. Ternyata rumah Himari adalah rumah yang bersih. Orang-orang yang tinggal di sini juga tak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan karena makanan mereka sudah disediakan oleh roh-roh yang ada di rumah ini. Tetapi ini juga aneh menurut Himari. Bagaimana dengan sekolahnya Aoi? Apakah dia tidak bersekolah? Aoi tak bisa bercakap banyak karena dia juga tak ada kerjaan di rumah ini. Ya, kalau begitu si Himari juga tak mau membahasnya. Sekarang Himari akan pergi berbelanja, jadi dia ingin Aoi memandunya karena dia juga takut tersesat. Dan sekalian mereka juga harus mencari kerja paruh waktu. Di sini Issei mulai sedikit kesal. Untuk apa kerja paruh waktu? Soal biaya sewa rumah ini dia akan membayarnya dengan seekor cicak.
Tentu saja itu membuat Himari langsung kaget dan berteriak untuk menyuruh Ise pergi ya. Dan seketika itu juga Ise langsung saja terhempas keluar dari rumah Momochi ya. Wah, ternyata Himari juga mempunyai kekuatan dan sepertinya juga rumah ini telah mengakui Himari sebagai pemilik sah rumah Momochi ya. Malam harinya Himari tak sengaja tersesat di rumahnya sendiri dan di sini dia tak sengaja bertemu dengan Aoi yang pada saat itu terlihat begitu sangat kesakitan. Apakah dia tersiksa menjadi Nue dan apakah tugas Nue seberat itu untuk menjaga keseimbangan dunia goib dan manusia? Dan karena Himari telah melihatnya, jadi di sini Aoi langsung saja menjelaskan semuanya. Dia adalah Omamori yang bisa berubah menjadi Nue. Sebelum dia menjadi Nue, dia adalah seorang manusia. 7 tahun yang lalu dia kesasar ke rumah Momochi ya, dan dia tak sengaja merusak segel rumah ini ya. Rumah ini tempat hunian Ayakashi dan perbatasan dunia goib juga. Demi menjaga perbatasan dibutuhkan tuan yang bisa menguasai kekuatan goib. Dan karena Aoi ini cocok, jadi dia dipilih dan diberi kekuatan, yaitu sebagai Nue ya. Dan setelah mendengar cerita Aoi, Himari jadi tidak bisa tidur semalaman. Dan di sini dia malah tidak sengaja melihat sebuah pintu terbuka dengan kelopak bunga sakura yang berguguran. Himari hampir saja tenggelam di dalam dunia goib. Dan di saat dia hampir dimakan, untung saja ada Aoi dan kedua Ayakashinya. Mereka harus cepat-cepat bergerak dan menyelamatkan roh ini dan untung saja itu berhasil. Di sini tampaknya Aoi sedikit kelelahan karena dia terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Di sini Himari meminta maaf kepada Aoi karena dia adalah orang yang lemah yang tidak bisa membantu Aoi sama sekali ya. Tetapi bagi Aoi itu tak masalah, asalkan Himari tersenyum itu sudah cukup untuknya. Tidak berapa lama ada bunga sakura yang terjatuh di dekat mereka. Himari cukup senang mungkin mereka bisa melihatnya dari jarak dekat. Dia menyeret tangan Aoi, tetapi sayangnya Aoi tidak bisa keluar dari rumah ini ya. Dia benar-benar terkurung di rumah ini dan tidak akan bisa keluar. 7 tahun yang lalu dia pernah mencoba untuk keluar dari rumah ini, tetapi dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Dan setelah itu Aoi menyerah dan tak mau mencobanya lagi ya. Di sini Yukari dan Ise menjelaskan sedikit tentang keberadaan Aoi saat ini ya. Dia mungkin memiliki keluarga dan teman di luar sana. Tetapi bagi mereka semua keberadaan Aoi sudah tidak ada lagi ya. Ingatan mereka tentang Aoi sudah dihapuskan. Jadi sekarang Aoi sebatang kara dan keluarganya hanyalah Ayakashi yang ada di dekatnya. Mendengar penjelasan Yukari membuat Himari menjadi kasihan kepada Aoi. Dia pergi ke kota sendirian dan bertemu dengan seorang laki-laki ya. Dia melihat Himari yang melamun, jadi dia menghampiri Himari karena khawatir. Himari merasa tak ada tempat untuk bercerita, jadi dia bercerita saja kepada pria ini tentang dia dan temannya di rumah Momochi ya. Dan pria ini hanya bisa memberikan saran saja kalau Himari hanya perlu melindungi orang yang tidak dia relakan itu. Dan Himari pun langsung saja teringat kalau Aoi hanya ingin melihat senyumannya Himari saja. Dan setelah itu Himari pun pamit saja untuk pulang. Sedangkan di rumah Aoi terus saja menunggu Himari yang masih belum pulang juga. Tetapi tidak berapa lama Himari pun datang dengan membawa banyaknya barang yang telah dia beli dari pasar. Dan di sini Himari juga berjanji akan mencari tahu cara untuk membebaskan Aoi dari rumah ini ya. Ini bukan karena dia mengasihani Aoi, dan lagi pula dia adalah pemilik sah rumah ini ya. Dan dia harus mencari tahu petunjuk keseluruhan dari rumah ini ya. Keesokan harinya Himari masuk ke sekolah barunya dan di sini dia bertemu dengan pria yang kemarin sempat dia temui di pasar. Dan ternyata pria ini adalah guru Himari di sekolah barunya. Ini adalah sebuah takdir dan Himari juga berterima kasih kepada gurunya ini ya. Karena sarannya kemarin, sekarang dia lebih percaya diri lagi untuk membantu temannya yang terjebak. Tetapi baru saja memulai hari pertamanya ke sekolah, beberapa teman Himari malah ada yang sangat kepo, di mana mereka ingin ikut Himari pulang ke rumah Momochi ya. Karena mereka ingin melihat langsung rumah Momochi yang terkenal angker itu. Dan sekarang mereka pun telah tiba di rumah Momochi ya. Suasananya lumayan tenang karena sebelum itu Himari telah memberitahu Aoi dan teman-temannya untuk jangan terlalu mencolok. Dan dia juga tak ingin teman-temannya tahu kalau dia saat ini tinggal bersama laki-laki ya. Semuanya mengerti tetapi mereka malah melakukan hal aneh di mana mereka malah berpakaian seperti seorang wanita. Dengan begini teman-teman Himari pasti tidak akan menyadari penyamaran mereka ini ya. Dan karena sedikit syok jadi si Himari langsung saja mengajak Aoi dan yang lainnya untuk mengobrol di tempat lain. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Aoi, Ise dan Yukari akan melakukan semua ini ya.
Tetapi terlepas dari itu semua, sebenarnya ada hal yang lebih penting yang harus mereka tangani, ya. Dimana ternyata salah satu dari teman sekolah Himari ada yang sudah mati, ya. Dan tugas Himari di sini ialah menemukan roh goib itu sebelum dia berubah menjadi Ayakashi dan menyerap semua energi goib yang ada di rumah Momochi, ya. Sebenarnya Issei, Yukari, dan Aoi ingin menolong Himari, ya. Tetapi energi goib Ayakashi mereka ini bisa mempercepat perubahan roh goib itu. Jadi makanya yang bisa melakukan ini hanyalah Himari, ya. Setelah berbincang-bincang, Himari pun pergi menemui teman-temannya. Terlihat seorang temannya yang bernama Izuka tampak mencurigakan. Rupanya dia lagi kebelet. Jadi si Himari pun langsung mengantar Izuka untuk pergi ke toilet. Setelah sampai, Himari menunggu di luar, tetapi Izuka sangat lama. Dan setelah diperiksa, Izuka benar-benar tidak sadarkan diri, ya. Dan Himari harus membawa Izuka untuk bertemu dengan Aoi dan temannya. Syukurnya Izuka masih hidup dan arwahnya juga masih ada di dalam tubuhnya. Dan sekarang yang tersisa hanya 3 orang dan di antara mereka itulah ada yang sudah meninggal. Di sini Himari pun kembali menemui teman-temannya, tetapi di antara ketiga temannya ini sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Dan karena Himari juga sudah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Izuka, jadi ketiga temannya ini mau menjenguk si Izuka. Di perjalanan ini Himari sempat melamun karena dia belum bisa menemukan temannya yang sudah meninggal. Dan sampai pada akhirnya dia tertinggal dan memanggil nama temannya Tori, ya. Tetapi nama itu sangat asing sampai-sampai kedua teman Himari yang lainnya tidak tahu dengan nama itu. Dan si Tori juga tidak terlihat sama sekali di dalam pantulan sebuah cermin. Dan sudah dipastikan kalau Tori adalah arwah yang sedang mereka cari, ya. Tetapi tidak berapa lama sebuah kabut asap pun muncul. Ternyata itu adalah ulah dari makhluk goib yang bernama Kasa, yang dimana dia benar-benar sangat terobsesi dengan Aoi, ya. Dan dia jugalah yang telah mempengaruhi Tori sehingga dia berubah menjadi Ayakashi yang jahat. Kasa memanfaatkan kesedihan Tori demi kepentingannya untuk mengusik kehidupan Nue yang dia inginkan, yaitu Aoi, ya. Tak ingin Tori berubah menjadi Ayakashi yang jahat, Himari langsung maju paling depan untuk menasehati Tori, ya. Kalau dia tidak perlu menjadi seperti itu untuk membuat orang-orang menyadari kehadirannya. Untuk saat ini pun Tori sudah memiliki teman, yaitu dirinya sendiri, ya. Mendengar hal itu membuat Tori sadar dan langsung menghilang dari sana. Dan karena kejahatannya tidak berhasil, Kasa langsung saja pergi dari sana. Tetapi suatu saat dia pasti akan bertemu lagi dengan Nue kesayangannya. Dan sekarang teman-teman Himari sudah sadar dari pingsan mereka. Dan untuk selanjutnya teman-teman Himari langsung saja pamit dari sana. Walaupun salah satu di antara teman Himari ada yang sudah sadar kalau Himari bukanlah tinggal dengan kakaknya, melainkan dengan beberapa pria. Dia tak akan membeberkannya karena Himari pasti punya alasan untuk itu semua. Dan setelah kejadian itu banyak sekali segel rumah yang terbuka dan Aoi harus segera menutup segel itu kembali, ya. Dan di sini Himari juga sudah pulang dari sekolahnya. Himari sangat kaget apa yang sebenarnya terjadi, ya. Karena para makhluk goib yang ada di rumahnya tampak ketakutan. Rupanya ini masih tentang seorang pria yang bernama Kasa yang sempat membuat kehebohan tempo hari, ya. Dia bukanlah makhluk goib biasa, melainkan makhluk goib kelas atas. Sama halnya dengan Tuan Issei dan juga Yukari, ya. Di sini Himari mungkin bisa percaya kalau Yukari adalah makhluk goib kelas atas. Tetapi untuk Issei mungkin sangat sulit dipercaya. Dan Himari tidak percaya makhluk goib ini langsung saja menjelaskan tentang masa lalunya Issei, ya. Issei adalah makhluk sojo yang dimana wujud mereka penuh dengan api, ya. Aungan mereka terdengar sampai di kejauhan. Mereka adalah yokai yang paling ditakuti dan dihormati sebagai legenda hebat. Di tempat lain, Aoi dan teman-temannya sudah berhasil menyegel rumah ini kembali, ya. Tetapi mereka juga tak boleh lengah dan harus tetap mengawasi segel-segel ini, ya. Tetapi yang paling tidak mereka sangka, ternyata Himari bisa melihat semua segel yang ditinggalkan oleh Kasa. Sedangkan mereka tidak melihat sama sekali, ya. Dan tanda-tanda ini langsung saja mengeluarkan api serta mengikat tubuh Aoi yang telah berubah menjadi Nue, ya. Melihat Aoi yang kesakitan, Issei dan Yukari tak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan apa saja untuk tuan mereka ini, ya. Issei berubah menjadi sojo agar dia bisa melepaskan ikatan yang ada di tubuh Aoi, ya. Tetapi jika Issei sampai kehilangan kesadarannya, mungkin dia bisa membakar dirinya sendiri, ya. Sedikit cerita tentang masa lalu Issei sebelum dia bertemu dengan Aoi, ya.
ya. Ratusan tahun lalu Ise adalah salah satu makhluk goib yang paling ditakuti karena kekuatan apinya ini ya. Tetapi karena kekuatan itu juga dia diasingkan dari klannya dan kekuatannya disegel di sebuah kalung. Jika Ise menggunakan kekuatannya di dunia manusia, maka kekuatannya itu bisa membakar dirinya sendiri ya. Dan di kesendiriannya ini dia tak sengaja bertemu dengan seorang sahabat berwujud anjing. Mereka berdua melakukan perjalanan dan sering berpetualang berdua, sampai pada akhirnya mereka pergi ke dunia manusia lewat pintu yang ada di rumah Momochi ya. Tetapi saat berada di dunia manusia, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang makhluk goib. Karena ingin melindungi sahabatnya, Ise melepaskan kalung jimat yang dia miliki ya. Karena menggunakan kekuatan ini di dunia manusia, makanya tubuh Ise langsung saja terbakar. Tetapi saat dia sadar, Ise terbangun di sebuah rumah dan bertemu dengan Aoi ya. Sedangkan sahabatnya Ise, tubuhnya kini telah berubah karena dia kehabisan tenaga karena melindungi Ise ya. Setelah memastikan sahabatnya aman, anjing ini langsung menghilang. Sebelum menghilang, dia berpesan kepada Ise ya, untuk tetap hidup dan bahagia selamanya. Dan itu adalah hari pertama Ise kehilangan sahabatnya, dan sekarang dia berjanji ya untuk tidak mau lagi kehilangan orang yang paling berharga di hidupnya, yaitu Aoi ya. Dan sebelum Ise membakar dirinya, terlebih dahulu mereka harus membangunkan Aoi ya, agar dia bisa memerintahkan Ise untuk berhenti mengeluarkan api lagi ya. Dan di sini Himari memberanikan dirinya untuk mendekati Aoi dengan bantuannya si Yukari ya. Akhirnya dia berhasil menggapai Aoi dan membangunkan Aoi untuk sadar dan memerintahkan Ise ya, agar dia berhenti menggunakan kekuatan apinya. Dan untungnya rencana ini berhasil. Aoi sadar dan mereka juga bisa mengalahkan Kasa. Begitu juga dengan Ise ya. Dia juga berhasil selamat dari kobaran api yang hampir membakar dirinya. Dan dengan begini keluarga baru ini pun berhasil berkumpul kembali. Keesokan harinya di saat Himari berangkat ke sekolah, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang di sekeliling tubuhnya terdapat hawa jahat. Himari mencoba menghampiri remaja itu tetapi dia menghindar karena dia tak ingin Himari terkena kutukan. Dan saat sampai di kelas rupanya pria tadi adalah teman sekelas Himari. Himari penasaran dan langsung bertanya kepada teman-temannya. Teman-temannya ini pun menceritakan sedikit background dari Hayato Hidaka. Dari dulu dia memang suka menyendiri sehingga sampai sekarang dia tak memiliki teman. Siapapun yang dekat dengannya bisa jatuh sakit ataupun terluka. Dulu dia orang yang bersemangat, tetapi sifatnya mulai berubah di saat teman masa kecilnya menghilang. Dan karena semakin penasaran, Himari pun langsung saja menemui Pak Nachi. Mungkin saja dia tahu tentang Hayato Hidaka. Nah, di sini Pak Nachi pun menceritakan sedikit tentang Hayato. Hayato adalah bagian dari klan Tsukimono, di mana keluarga itu memiliki kontrak dengan Ayakashi secara turun-temurun. Dan mungkin karena itu juga di sekeliling Hayato ada hawa jahat, atau itu adalah hukuman untuknya sebagai bagian dari klan Tsukimono. Pulang sekolah, Himari mampir ke rumah Hayato, tetapi pandangannya dialihkan dengan sebuah tempat sembahyang yang mempunyai hawa jahat. Dan di saat Himari ingin menyentuhnya, datanglah Hayato. Dia heran dengan kedatangan Himari ya, dan karena mereka juga tidak saling mengenal, jadi dia meminta Himari untuk pergi saja. Dan di saat jalan pulang, Himari diikuti oleh seorang roh goib, tetapi dia langsung menghilang ketika Himari menyadarinya. Sesampainya di rumah, Himari tampak aneh. Jadi Aoi pun penasaran. Himari langsung saja bercerita tentang dia yang bertemu anak kecil bertopeng rubah, yang mungkin saja ada kaitannya dengan teman sekelasnya Hidaka. Mendengar nama itu, Aoi langsung kaget karena itu adalah teman masa kecilnya. Meski dia tak ingat sepenuhnya, tetapi mereka adalah teman masa kecil. Keesokan harinya Himari datang lagi menemui Hayato. Hayato sudah memperingati Himari untuk jangan mendekatinya, tetapi Himari tak peduli. Dia ingin membantu Hayato untuk lepas dari kutukannya, dan dia juga sudah melihat arwah yang selalu mengikuti Hayato. Hayato agak kaget, tetapi dia juga harus mencobanya. Di sini Hayato pun menceritakan kejadian yang membuatnya menjadi seperti ini. Dulu dia mempunyai teman akrab, tetapi suatu hari temannya malah menjauhinya. Dan karena itu dia ingin memberikan temannya daun semanggi berdaun 4. Dia mencari daun semanggi itu di dekat tempat sembahyang tetapi tidak ketemu. Sampai pada akhirnya dia mendengar sebuah suara dari tempat sembahyang ini. Ya, ini semacam kontrak. Dia akan membantu Hayato menemukan daun semanggi.
Untuk imbalannya, dia akan mengambil sesuatu yang berharga milik Hayato. Tetapi selang beberapa waktu, Hayato malah tak bisa mengingat siapa teman dekatnya itu. Dan dari sinilah dia mulai menyalahkan dirinya kalau sahabatnya hilang itu karena perjanjiannya dengan makhluk goib. Setelah mendengar cerita Hayato, Himari langsung saja memberitahu Aoi tentang rubah kecil yang selalu berada di dekat Hayato dan cerita penyesalannya di saat Aoi menghilang. Tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Dan untuk menyelamatkan Hayato, Aoi ingin Himari memancing siluman rubah itu untuk memasuki rumah Momochi. Dengan begitu mereka bisa mengalahkan siluman rubah itu. Keesokan harinya Himari mengajak Hayato untuk membersihkan tempat sembayang. Setelah itu Himari langsung saja melepaskan segel yang ada di pondok kecil itu. Tak lama keluarlah sekumpulan arwah rubah, tetapi Hayato tak bisa melihatnya. Di sini Himari meminta maaf kepada rubah ini karena telah mengurung mereka selama ini. Di sini Himari juga meminta maaf karena selama ini keluarga Hayato mengabaikan mereka. Itu karena keluarga Hayato tidak bisa melihat Ayakashi lagi ya. Dan jika mereka mau, mereka bisa tinggal di rumah Momochi bersama dengan Ayakashi yang lain. Tetapi ada satu Ayakashi yang tidak setuju. Dia malah ingin menyakiti Himari. Dan saat itu Himari langsung saja berlari menuju rumah Momochi ya. Dan saat sudah sampai di sana, Aoi juga sudah berubah menjadi Nue dan dia akan membasmi anak rubah ini ya. Tetapi Hayato menghalanginya. Dia baru menyadari kehadiran siluman rubah yang selalu berada di dekatnya. Mungkin karena dia berada di rumah Momochi ya. Nah, di sini Aoi pun menjelaskan beberapa kesalahpahaman yang sempat dialami oleh Hayato. Kalau sahabatnya menghilang bukanlah karena dirinya. Dan saat ini sahabatnya juga tidak berada di dunia manusia lagi ya. Dan karena Hayato ini masih banyak omong, jadi Aoi pun membuat Hayato menjadi pingsan. Dan keesokan harinya, benar saja Hayato sama sekali tidak ingat lagi dengan teman masa kecilnya itu. Karena Aoi telah menghapus ingatan Hayato tentang sahabatnya. Keesokan harinya setelah masalah kemarin, tiba-tiba sumber air di rumah Momochi tidak berjalan. Padahal sumber mata air itu adalah tempat suci bagi Dewa Naga. Dewa Naga menjaga tempat air itu sehingga tidak pernah kering dan selalu murni. Jadi sangat nihil juga airnya bisa sampai tercemar. Dan di saat Yukari mencoba berkomunikasi dengan Dewa Naga juga sama sekali tidak ada jawabannya. Yukari bisa berkomunikasi dengan Dewa Naga karena dulunya dia adalah pengikut Dewa Naga. Sebelum menjadi Ayakashi dia adalah manusia, dan sewaktu menjadi manusia dia adalah persembahan untuk Dewa Naga. Dan sekarang mereka pun langsung saja pergi ke tempat awal mula Dewa Naga mengantarkan Yukari sebelum menjadi Ayakashi. Tempat ini memang indah, tetapi tidak berapa lama air murni ini berubah menjadi hitam. Dan Yukari juga mulai lemah, mungkin karena dia terhubung dengan sumber air ini. Tak ada cara lain yang bisa mereka lakukan selain melakukan persembahan ulang untuk berbicara dengan Dewa Naga. Dan karena di antara mereka hanya Himari yang manusia, jadi yang menjadi persembahan ini adalah Himari. Sebenarnya ini sangat berat untuk Aoi karena dia juga tak ingin Himari kenapa-napa. Tetapi mereka hanya mempunyai jalan ini dan mau tidak mau Aoi juga harus menyetujui cara ini. Dan di sini Himari sudah menggunakan baju untuk persembahan. Dan untuk Aoi, dia juga mulai merapalkan mantra untuk memanggil naga dan itu berhasil. Dia langsung saja membawa Himari ke dasar sungai. Aoi tak bisa tinggal diam, dia juga akan menyusul Himari. Tetapi tidak berapa lama Yukari datang. Dia ingin Nue membebaskan segelnya. Dengan begitu dia bisa menyelamatkan Himari. Dan dia juga ingin sekali bertemu dengan Dewa Naga setelah sekian lamanya. Melihat kegigihan Yukari, mau tidak mau Aoi pun menyetujuinya. Tetapi dia ingin Yukari berjanji untuk kembali bersama Himari. Dan setelah segelnya dibuka, Yukari langsung saja berubah wujud menjadi naga dan menyelam ke dasar sungai. Di sini dia memanggil Himari dan Himari tak sengaja melihat bagian dari masa lalu Yukari yang masih ada. Dulunya Yukari adalah anak kecil yang dibesarkan untuk membunuh kaisar. Tetapi kaisar malah dibunuh oleh orang lain. Tetapi para pembunuh mengincar nyawanya dan dia berhasil membunuh balik para pembunuh itu. Lalu setelah itu dia dijuluki manusia kanibal dan dikucilkan. Lalu dia dijadikan persembahan untuk Dewa Naga sebagai hukuman. Dan pada saat itu dia hanya menunggu kematiannya. Tetapi Dewa Naga malah mengampuninya dan membangkitkan dia kembali sebagai pengikut Dewa Naga. Tetapi suatu hari Dewa Naga berpesan kepadanya untuk pergi ke rumah Momochi dan jangan kembali ke air murni ini lagi. Dan setelah itu dia tak pernah berkomunikasi lagi dengan Dewa Naga. Dan sekarang tugas mereka ialah mencari Dewa Naga.
Dan setelah ketemu, Himari menemukan fakta baru, di mana Dewa Naga ialah dewa yang kesepian selama ini. Dan di sini Himari juga melihat sebuah segel yang membuat Dewa Naga kesakitan. Dan setelah segel itu dilepaskan, Dewa Naga berubah wujud menjadi naga hijau. Di sini Yukari penasaran kenapa Dewa Naga memutuskan hubungan mereka. Dewa Naga pun menjawab ini semua demi kebahagiaan Yukari. Dia tak ingin melihat Yukari kesepian, makanya dia mengirim Yukari ke rumah Momochi. Bukan hanya Yukari saja yang kesepian, dia juga sangat menderita. Untuk melupakan Yukari, dia berkelana dari ujung ke ujung sampai-sampai kekuatannya disegel oleh seseorang yang tidak dia kenal. Mendengar cerita Dewa Naga, Yukari tak ingin mereka putus hubungan. Dia ingin Dewa Naga memberikan mereka izin untuk mampir sesekali ke sungai ini untuk saling mengobrol. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yukari, Dewa Naga menjadi sedikit bahagia. Air yang tadinya hitam juga kini telah menjadi murni kembali. Sekarang misi mereka telah selesai dan saatnya mereka kembali lagi ke rumah Momochi. Keesokan harinya Himari merasa ada yang aneh dengan dirinya, dan saat di sekolah juga dia terus saja kehilangan fokus belajarnya. Dan dia juga dihukum oleh Pak Nachi karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Tidak hanya Himari yang dihukum, beberapa teman Himari juga ada yang dihukum. Di sini mereka akan membersihkan barang-barang kuno yang ada di ruangan sastra yang dikelola oleh Pak Nachi. Barang-barang di sana benar-benar sangat kuno, tetapi ada satu barang yang benar-benar menarik perhatian, yaitu cermin pengintip yang bisa melihat isi pikiran orang lain. Dan di saat Himari mencobanya, dia malah jatuh pingsan dan terbangun di rumah Momochi, yang dimana di sana ternyata ada kedua orang tuanya. Tetapi tingkah kedua orang tuanya ini sangat aneh. Tetapi walaupun begitu, dia sangat sadar kalau orang yang ada di depannya ini bukanlah orang tuanya, karena dia tahu kalau orang tuanya sudah lama meninggal. Tidak berapa lama orang tua Himari ini berubah menjadi Ayakashi dan mengejarnya. Jadi Himari langsung saja berlari untuk menyelamatkan dirinya. Dia memang kesepian selama ini, tetapi bukan ini yang dia inginkan. Dan tidak berapa lama dia juga bertemu dengan Ise dan juga Yukari. Tetapi mereka bukanlah Ise dan Yukari, melainkan Ayakashi yang menyamar menjadi mereka. Tetapi tidak berapa lama dia juga bertemu dengan Aoi, dan itu juga bukanlah Aoi, melainkan hanya Ayakashi. Dan tidak berapa lama muncullah Himari yang lain dari cermin pemantul miliknya Pak Nachi. Mereka mempengaruhi Himari kalau sebenarnya inilah yang diinginkan Himari, berkumpul dengan orang-orang tercinta dan tidak kesepian lagi. Tetapi bukan ini yang Himari inginkan, karena ini sama sekali tidak nyata. Dan roh-roh ini tiba-tiba saja menghilang. Begitu juga dengan cerminnya yang langsung saja pecah. Dan dari kejadian ini rupanya Himari dibantu oleh Kasa. Dia tak bermaksud menolong, tetapi dia muak saja melihat Himari terus saja mengoceh di dunia palsu ini. Dan setelah dari kejadian ini, untung saja Himari bisa kembali ke dunia nyatanya. Dan dari kejadian ini juga dia sudah menemukan jawaban atas apa yang menimpanya. Dia langsung berlari ke rumah Momochi dan langsung saja jujur dengan Aoi kalau dia menyukai Aoi. Tetapi sayangnya pernyataan cintanya Himari ini ditolak oleh Aoi, dan tentu saja berita ini menjadi heboh di rumah Momochi, di mana Ise malah berpesta pora dengan teman-temannya karena cinta Himari ditolak oleh tuan mereka. Dan Aoi-nya sendiri malah bersikap seolah-olah apa yang diungkapkan oleh Himari tidak pernah terjadi. Apakah dia orang yang sesantai itu? Tetapi terlepas dari itu semua, segel-segel yang ada di rumah Momochi tiba-tiba saja melemah, dan si Aoi juga tampaknya tidak begitu sehat. Tetapi tidak berapa lama rumah Momochi kedatangan tamu spesial. Dia adalah nenek kucing. Dia datang ke rumah ini untuk melihat keadaan Aoi, karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Dan di sini ternyata dia juga mengenal Himari, karena Himari benar-benar menjadi pembincangan hangat di alam Goi. Dan kita kembali ke topik nenek kucing. Dia datang ke rumah Momochi juga ada yang ingin dia sampaikan kepada Aoi. Kalau dia ingin Aoi memilih calon pengantin yang sudah dia persiapkan dari alam Goi. Keesokan harinya di sekolah, Himari terus saja memikirkan perjodohannya si Aoi. Apakah mereka tidak akan pernah bersatu lagi? Di sini tiba-tiba saja teman-teman Himari malah membahas tentang Taman Kagome yang angker.
Dan baru-baru ini hantu itu menunjukkan wujudnya kembali ya. Tetapi menurut Hayato itu bukanlah makhluk goib, tetapi dia juga tidak bisa mengingat tentang Taman Kagome itu karena ingatannya sangat samar-samar. Sepulang sekolah, Himari membersihkan rumah Momochi ya. Tetapi nenek kucing merasa rumah Momochi masih sangat kotor dan dia ingin Himari membersihkan rumah ini kembali ya. Dan tentu saja itu membuat Himari sangat kecapean. Di sini Yukari meminta maaf kepada Himari ya, karena nenek kucing merepotkannya. Sewaktu Aoi kecil, dialah yang mengasuh Aoi seperti anaknya sendiri ya. Dia sangat peduli kepada Aoi, makanya dia datang ke sini bertujuan untuk menyembuhkan Aoi ya. Setelah Yukari pergi, suara nenek kucing tiba-tiba terdengar dari balik lemari ya. Rupanya dia sedang mencari hiasan rambutnya yang tiba-tiba saja menghilang. Himari membantu untuk mencarinya tetapi tidak ketemu, padahal hiasan itu tidak hilang. Dia hanya mengerjai Himari saja. Himari pikir itu adalah benda yang berharga, jadi dia akan membantu nenek kucing untuk menemukannya. Tetapi sayangnya hiasan itu sama sekali tidak ketemu sampai di keesokan paginya. Melihat kegigihan Himari, nenek kucing menjadi tidak tega. Dia langsung saja mengatakan kepada Himari kalau hiasannya sudah ketemu. Dan sebelum kepergian nenek kucing, mereka pun berpesta-pesta layaknya keluarga. Dan tentu saja suasana ini tidak pernah terjadi sebelumnya sebelum Himari datang ke rumah ini ya. Keesokan paginya, nenek kucing menghampiri Himari yang sedang duduk. Dia memberitahu Himari kalau hiasannya sudah ketemu dan dia juga memberikan benda berharga ini kepada Himari karena dia telah baik kepada seluruh penghuni rumah Momochi ya. Ini adalah lentera kertas, tetapi ini bisa menuntun Himari ke jalan kebenaran untuk sekali saja. Nenek kucing juga menceritakan kalau Aoi adalah anak yang tersesat. Dia mencoba untuk pulang tetapi tidak bisa. Jika dia terus menderita, ingatan dan kenangannya semasa manusia akan hilang dan dia akan menjadi ayah kasih. Dan seketika mbah kucing langsung saja menghilang. Keesokan harinya Himari pulang terlambat. Rupanya dia mampir dulu ke sebuah taman angker yang lumayan terkenal. Awalnya biasa saja, tetapi tiba-tiba saja sesosok manusia muncul. Rupanya itu si Seno yang hanya menakut-nakuti teman-temannya. Sekarang mereka pun pulang saja, tetapi Himari dan teman-temannya merasa kalau Seno sedikit aneh hari ini ya. Hayato mencoba untuk mengingat tentang Taman Kagome, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengingat tentang taman itu. Beberapa saat kemudian Himari telah sampai ke rumah Momochi, tetapi tiba-tiba saja Seno sudah berada di belakangnya. Tetapi ini bukanlah Seno, dia hanya kemasukan seseorang bersayap hitam. Dan itu benar-benar membuat seluruh keluarga Momochi sangat ketakutan. Roh itu menghilang dan keberadaannya juga tidak diketahui ya. Di sini Himari pun menenangkan beberapa ayakashi yang masih ketakutan. Sementara Yukari dia malah tak sengaja menemukan kimono usang milik Aoi sewaktu kecil. Nah, di sini Aoi pun penasaran apa yang Yukari rasakan ketika dia telah menjadi ayakashi ya. Yukari pun menjawab kalau mereka seperti mengulang kehidupan dari awal dan ingatan semasa menjadi manusia pasti akan hilang. Dan di sini Aoi pun berpikir kalau suatu saat dia pasti akan menjadi Nue ya. Dan dia pikir apa yang dikatakan Yukari adalah hal yang mutlak. Dan tidak berapa lama Himari pun datang. Dia baru saja selesai menenangkan beberapa ayakashi ya. Dan sekarang dia ingin tidur saja. Tetapi Aoi datang dan langsung memeluk dirinya dari belakang. Mungkin dia sedikit khawatir dengan dirinya, tetapi dia berjanji kalau dia bisa melindungi Himari nantinya. Tetapi tidak berapa lama bulu hitam datang kembali. Jadi Aoi, Ise, Yukari dan Himari langsung saja bergegas untuk melihatnya. Dia adalah bulu hitam yang hebat. Buktinya dia bisa mengunci kekuatan Ise dan juga Yukari ya. Dan ternyata bulu hitam ini adalah Pak Nachi, guru Himari di sekolah. Dia semacam dukun dan dia sudah lama sekali mencari keberadaan Aoi yang telah menjadi Nue ya. Dan dia bisa sampai ke sini juga berkat Himari ya. Dan tak ingin berlama-lama, Aoi langsung saja berubah menjadi Nue. Tetapi sayangnya itu sama sekali tidak bisa. Semakin mereka mencoba melepaskan ikatan itu, maka semakin erat juga ikatan itu melilit mereka. Pak Nachi berbuat sejauh ini karena ambisinya demi kekuatan penguasa ayakashi dan menjelajahi rumah Momochi. Dia tega mengorbankan hidup seorang anak kecil yang bernama Aoi.
Dia mencari orang yang cocok untuk melakukan ini, dan itu adalah Aoi. Aoi bisa melihat roh halus dan itu sangat cocok. Dan karena kekuatan Aoi ini juga orang-orang mengira Aoi adalah anak yang aneh. Dan kesempatan ini dimanfaatkan Pak Naci untuk mempengaruhi Aoi. Dan karena omongan manis Pak Naci ini, Aoi terperangkap. Dia setuju untuk bersembunyi ke hutan. Jika keluarga Aoi tak mencarinya, maka dia sendiri yang akan menyusul Aoi ke dalam hutan. Dan dari situlah Aoi tersesat dan sampai ke rumah Momochi yang belum memiliki tuan ini. Dan karena dia sudah hampir mencapai tujuannya, dia ingin Aoi yang hebat ini menjadi pengikutnya. Dengan begini mereka bisa mengalahkan Ayakashi secara bersama-sama. Tetapi Aoi tidak mau. Setelah tinggal di rumah Momochi cukup lama, dia merasa kalau semua Ayakashi adalah temannya. Dan dia juga tak berniat untuk mengkhianati para Ayakashi yang telah mempercayakannya. Dan di sini bukan hanya Issei dan Yukari saja yang diikat, Aoi juga diikat oleh Pak Naci. Dan dia langsung saja menyembunyikan Aoi dan teman-temannya ke alam lain yang sulit untuk dijangkau oleh Himari. Himari mencari kemana-mana tidak ketemu, tetapi dia malah bertemu dengan Kasa. Di sini Kasa memberitahu Himari kalau Aoi dan teman-temannya sekarang ditahan di dalam sangkar gagak dan mustahil untuk dimasuki oleh manusia. Dan sekarang Aoi dan teman-temannya pasti berada di dunia lain. Dan jika Himari mau menemui Aoi, maka dia harus pergi ke dunia goib. Dengan begitu Himari pasti akan bisa mematahkan mantra milik Pak Naci. Dan tiba-tiba saja lentera milik nenek kucing menyala. Dan Himari baru ingat kalau lentera ini bisa membawanya menuju jalan kebenaran yang hanya bisa digunakan sekali saja. Dan sekarang Himari akan mencobanya untuk menyelamatkan Aoi dan teman-temannya yang lain. Ini benar-benar berfungsi dan Himari kini sudah sampai di gerbang pemisah alam. Tetapi di sana ada Ayakashi yang berjaga dan Himari tidak bisa langsung masuk ke sana. Jika Himari ingin masuk ke sana, maka Himari harus membayar dengan jiwanya. Tetapi tiba-tiba saja lentera ini berubah warna. Dia masuk ke dalam mulut Ayakashi ini dan si Ayakashi menerima bayaran dari Himari. Pintu itu pun terbuka, tetapi di sana banyak sekali kotak-kotak. Kotak-kotak ini bukanlah kotak kosong, melainkan ada kotak amal, nasib, dan ingatan seseorang. Dan jika Himari ingin menyelamatkan Aoi, maka dia harus menemukan kotak ingatan Aoi. Himari mencoba mencarinya tetapi sama sekali tidak ketemu. Tetapi selain ingatan Aoi, di sini juga ada ingatan orang tua Himari, yang dimana Himari juga sangat penasaran dengan orang tuanya. Ini adalah pilihan dari Ayakashi. Jika Himari mau menukarnya, maka Himari tak akan bisa melihat ingatan Aoi. Dan di sini Himari pun memilih ingatan Aoi, bukannya tidak ingin memilih ingatan orang tuanya, tetapi orang tuanya juga sudah meninggal. Dan dia ingin membuktikan kepada orang tuanya kalau dia adalah seorang anak yang akan melindungi orang yang dia cintai. Dan dia akan memilih rak Aoi tanpa penyesalan. Dan sekarang terbukalah rak itu dan muncullah Aoi kecil. Di sini Himari langsung saja dibawa ke ingatan Aoi di masa lalu. Ayahnya adalah ayah yang kalem dan pekerja keras untuk keluarga. Sedangkan ibunya adalah wanita yang sangat cantik. Tetapi dia tidak bisa berdiri lama dan hanya tidur di kasur. Aoi adalah anak yang bisa melihat Ayakashi, jadi setiap harinya dia selalu bermain dengan Ayakashi. Tidak berapa lama ibu Aoi meninggal dunia karena sakitnya. Dan setelah ibunya meninggal, seluruh teman-teman Ayakashinya menghilang begitu saja. Ayahnya tak bisa melihat Ayakashi, jadi dia juga tidak paham dengan yang dikatakan oleh Aoi. Aoi kecil menjadi sering murung sampai pada suatu hari dia bertemu dengan ibu barunya. Awalnya semuanya berjalan dengan baik sampai pada suatu hari seorang Ayakashi tiba-tiba menempel di dekat ibu tirinya. Aoi menjadi aneh dan menjadi anak yang pendiam sampai-sampai ibu tirinya menganggap kalau Aoi keterlaluan. Apa karena dia seorang ibu tiri ya? Dan setelah itu Aoi bertemu dengan Pak Naci ya. Dengan hasutannya Pak Naci, Aoi pun mendaki hutan dan tersesat ke rumah Momochi ya. Dia berharap orang tuanya akan mencarinya tetapi dia salah. Mereka malah tidak mengingat Aoi lagi. Mungkin karena Aoi sudah menjadi nue untuk rumah Momochi ya. Dan setelah menjelajahi waktu di masa lalu Aoi, sekarang Aoi malah berubah menjadi Aoi yang aneh.
Dia menunjukkan nasibnya dan dia ingin Himari tetap berada di sisinya di dunia ini ya. Tetapi Himari tidak mau karena tujuannya ialah untuk menyelamatkan Aoi dari Pak Nachi ya. Dan Himari pun berhasil menemukan keberadaan Pak Nachi berserta Aoi dan Ayakashi yang lain. Pak Nachi sangat kaget kenapa manusia seperti Himari bisa masuk ke dunia goib. Iya, Himari pun menjawab, ini berkat semua Ayakashi membantunya, terlebih lagi penjaga pintu goib. Dan karena Himari terlalu berisik, Pak Nachi ingin menyerang Himari tetapi langsung dihentikan oleh Aoi yang berhasil melepaskan dirinya dari jeratan Pak Nachi ya. Dan sekarang adalah giliran Aoi yang akan memberi pelajaran kepada Pak Nachi ya. Dia memberi perintah kepada Ise dan Yukari untuk melawan Pak Nachi ya. Dan monster-monsternya Pak Nachi pun berhasil dikalahkan oleh Yukari dan Ise ya. Tetapi tidak berapa lama Pak Nachi malah memantrakan dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Dia menjadi tidak terkendali dan akan berubah menjadi Oni ya. Yang dimana Oni adalah Ayakashi yang terlahir dari hati manusia. Dan kalau tidak dihentikan rumah ini mungkin akan hancur karena kekuatan Pak Nachi ya. Dan di sini Himari langsung saja maju untuk menasehati Pak Nachi ya tentang pertemuan mereka dan bagaimana Pak Nachi memperlakukannya sebagai orang baik. Dan di sini Himari langsung saja meneriaki Pak Nachi untuk segera pergi ya. Dan ternyata itu berhasil. Tetapi Himari malah terkena dampaknya. Jadi Aoi langsung saja mencium Himari untuk menghilangkan kutukannya. Dan sekarang mereka pun telah berkumpul kembali ya. Sedangkan Pak Nachi, dia sekarang terluntang-lantung berjalan keluar dari rumah Momochi ya. Keesokan harinya teman-teman Himari ingin mengajak Himari untuk pergi ke festival bersama-sama. Tetapi Himari menolaknya karena dia sudah ada janji ya. Dan dia pun langsung saja pulang ke rumah Momochi ya. Di sini dia disambut dengan pelukan hangat dari Aoi ya. Dan warga Ayakashi yang lainnya juga sangat sibuk untuk menyambut acara festival yang akan mereka adakan di rumah Momochi ya. Dan mereka juga menggunakan barang-barang yang ada untuk memeriahkan acara festival ini ya. Dan pada saat di gudang penyimpanan rumah Momochi ya, Aoi mengatakan kejujurannya yang selama ini dia pendam, dimana ini tentang kedua orang tua Himari ya. Pada saat pertama dia datang ke rumah ini, dia tak sengaja menemukan sebuah buku harian milik orang tua Himari ya. Cerita singkatnya, orang tua Himari adalah keturunan Momochi yang tidak memiliki kekuatan. Mereka adalah sepasang pasangan yang saling melengkapi yang tinggal di rumah Momochi ya. Dan suatu hari mereka melahirkan seorang putri yang cantik yang bisa melihat Ayakashi ya. Dan karena Himari memiliki darah Momochi, orang tuanya juga tak bisa membiarkan Himari menanggung semuanya. Mereka sangat cemas, tetapi bagaimanapun mereka tetap akan berada di pihak Himari ya. Meski tanpa kekuatan mereka tetap akan melindungi Himari ya. Tetapi suatu hari kejadian tak terduga terjadi, di mana mereka merasa kalau rumah Momochi sangat berat untuk mereka yang tak memiliki kekuatan, dan mereka juga tak bisa menemani Himari lagi ya, karena mereka dimangsa oleh Ayakashi yang ada di rumah ini ya. Dan dari situlah Aoi pun berjanji mulai sekarang hidupnya hanya untuk melindungi Himari, putri tunggal dari buku harian yang dia baca. Himari sangat senang, dia kira semuanya akan berakhir di rak ingatan, ternyata tidak. Dan Himari juga sangat berterima kasih karena telah menghubungkan dia dengan orang tuanya. Dan sekarang acara festival pun akan mereka mulai. Banyak sekali hidangan makanan yang sudah dimasak oleh Yukari ya. Dan mereka semua benar-benar menikmati acara festival ini dengan sangat bahagia. Dan tibalah acara puncaknya di mana mereka akan menyalakan kembang api untuk penutupan di festival ini ya. Asap kembang api ini mengeluarkan naga. Himari penasaran dan langsung menarik tangan Aoi untuk menunggangi naga ini ya. Setelah mereka di atas, Himari langsung saja menunjukkan kota yang selama ini Aoi jaga lewat rumah Momochi ya. Karena rumah Momochi adalah perbatasan antara dunia goib dan dunia manusia. Dan setelah banyaknya rintangan yang mereka jalani, Aoi pun memberanikan dirinya untuk menembak Himari ya. Dia mencintai Himari dan langsung saja menciumnya. Dan alur cerita anime pun selesai. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita anime yang berjudul Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.